Ustadz kami sudah mempresentasikan hasil. Jadi untuk bagiannya kami ini langsung saja dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun saran-saran dari teman. Jadi kami sekarang membuka untuk sesi bertanya dari kelompok lain. Mungkin ada pertanyaan ke materi yang telah kami jelaskan. Ya, silakan. Baik, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana hubungan antara penyusunan asesmen sumatif dan karakteristik tadi. Sedangkan kita tahu bahwa asesmen sumatif ini dia menunjukkan setelah akhir pembelajaran. Terima kasih. Oke, baik. Kami langsung saja menjawab pertanyaan dari saudara Ridwan Deva terkait bagaimana penyusunan dari strategi untuk asesmen sumatif. Oke, baik. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari Pak Ridwan berkaitan dengan hubungan antara asesmen sumatif dan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Jadi kita ketahui bersama bahwa asesmen sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi untuk adanya hubungan itu dilihat dari peserta didik, guru dalam menyusun asesmen sumatif itu tentu mempunyai tingkatan-tingkatan dalam penyusunan asesmen itu karena berdasarkan pada karakteristik dari peserta didik itu. Jadi misalnya dalam membuat soal begitu harus berdasarkan pada karakteristik peserta didik. Jadi bukan berarti bahwa guru ini merangkum semua menjadi satu. Jadi ini dibuat berdasarkan tingkatan. Jadi ada soal yang sebagai penunjang, kemudian ada yang menjadi inti, kemudian ada juga yang menjadi soal yang pengayaan begitu, sehingga peserta didik yang mempunyai kemampuan yang rendah mereka juga bisa berpartisipasi dalam menjawab soal-soal, dan juga untuk peserta didik yang mempunyai kemampuan yang tinggi. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Baik, saya akan menambahkannya. Kalau untuk pendapat pribadi saya untuk asesmen sumatif ini, biasanya asesmen ini kan dilakukan pada akhir pembelajaran. Jadi antara hubungan asesmen sumatif terhadap kualitas karakter dari ini peserta didik sendiri. Kalau untuk asesmen sumatif ini kan contohnya itu kan kayak ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Jadi kan guru itu membuat soal-soal ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester itu kan soalnya sama semua. Jadi contoh kalau ada 30 orang berarti soalnya misalnya ada soalnya 10 orang. Nah, soalnya ada 10 nomor, di masing-masing 10 nomor itu kan pasti punya tingkat kesulitan masing-masing soal. Jadi peserta didik di dalam kelas itu tuh mereka mampu untuk mengerjakan soal-soal itu biarpun karakteristik atau pengetahuan dari masing-masing peserta didik itu mungkin dengan tingkatan atau level yang berbeda-beda. Tetapi kan sebelum itu guru pasti sudah menilai. Pada awal pembelajaran itu sudah menilai kalau ternyata peserta didik A, B, atau C itu tingkatannya bagaimana. Tapi pada saat akhir pembelajaran, guru tahu kalau peserta didik ini telah mencapai capaian pembelajaran. Makanya guru membuat suatu soal, suatu soal yang dimana mempunyai tingkat soalnya itu masing-masing. Kemudian peserta didik itu pasti bisa menjawab soal itu dengan baik. Oke. Saya menambahkan sedikit dari jawaban-jawaban dari teman-teman saya terkait dengan asesmen sumatif dan hubungannya dengan karakteristik peserta didik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Novi dan juga Oli, sudah benar bahwa asesmen sumatif ini lebih ke pembelajaran akhir, di mana ujian akhir semester atau UAS begitu. Jadi ketika hubungannya dengan karakteristik peserta didik ini, guru lebih ke sudah mengetahui karakteristik dari peserta didik tersebut, maka akan dengan mudah merencanakan soal-soal yang akan diberikan oleh peserta didik tersebut, sehingga soal yang diberikan juga melalui sama rata seperti yang tadi Kakak Novi bilang itu. Jadi misalnya 10 soal yang diberikan itu ada tingkatnya. Jadi ada yang rendah, ada yang sedang, ada juga yang tinggi. Saya persilakan Bapak ini. Jadi baik, di sini saya lebih kepada intinya bahwa seorang guru dalam
melakukan penilaian, tentunya dia, apalagi penilaian yang di sini ditanyakan hubungannya dengan karakteristik itu penilaian sumatif ya. Jadi dari seorang guru itu dalam melakukan penilaian, tentunya dia sudah mempersiapkan, dia sudah menganalisis terdahulu pengetahuan dari peserta didik ini. Jadi dalam membuat soal itu tentunya sudah berdasarkan kriteria menyusun soal yang benar itu seperti apa, di mana dia membuat semua kriteria dari kemampuan dari peserta didik untuk menganalisis soal tersebut. Jadi mungkin hanya itu penyampaian dari saya. Di sini saya hanya menambahkan sedikit dan kesimpulan dari jawaban-jawaban kami. Jadi asesmen itu dirancang berdasarkan karakter peserta didik, sehingga peserta didik yang mempunyai karakter yang rendah dan tinggi bisa mencapai dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih. Terkait dengan asesmen sumatif, jadi hasil dari asesmen sumatif nantinya itu akan menjadi acuan untuk guru melakukan rancangan pembelajaran di pembelajaran selanjutnya.